hati-hati orang pelit. Masalah sedekah itu bukan banyaknya, kata Kanjeng Nabi. Mungkin bisa jadi 1 dirham itu lebih utama daripada yang 100 dirham, karena yang dinilai adalah kualitas dari sedekahnya, bukan kuantitasnya. Ibu punya uang 10.000, mung 10 ribunya, gak ada uang lagi, gak tahu buka puasa itu mau makan apa, gak tahu. Punya uang 10.000, punya uang memang betul 10.000, 5.000 ibu sedekahkan, tinggal berapa? 5.000, 10.000 baik gue belanja apa ya, disedekahkan bisa. 5.000 berarti 50% dari harta yang disedekahkan 5.000, kan punyanya 10.000, disedekahkan 5.000, artinya persentasenya 50% dari 10.000. Sementara temennya sedekah 100.000 tetapi di rekeningnya 100 juta, presentasinya berapa persen dari 100 juta 100.000? 0, jadi 5.000 sama 100.000 lebih utama yang 5.000 daripada 100.000 menurut dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau sedekah itu tidak perlu nunggu kaya. Kalau sampai bercita-cita akan sedekah, kalau jadi kaya medit, akan menjadi pelit, itu tanda-tandanya pelit. Artinya kenapa? Bisa nggak kita memsedekahkan 50% dari harta kita, uang kita 100 juta, 50% kontrak di isu-isu 1 juta sedekah, eman kalau bukan jiwa sedekah, eman. Nah, ketika bulan Ramadan ini sedekah meski cuman ST segelas yang ngomong buka puasa, atau kolak sepiring, atau bikin taje sewencok nih wong liwat, di mana saja jangan gak bersedekah meski 1.000 rupiah. Betul, awas. Karena apa? Ini yang dicontohkan Kanjeng Nabi, mumpung bulan sedekah. Kenapa orang zakat kebanyakan di bulan Ramadan? Karena bulan yang baik. Sedekah kenapa banyak di bulan Ramadan? Karena dahulunya Kanjeng Nabi sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Ini ada kisah sebelum ditutup. Ada kisah, ada orang yang salah sedekah, salah ucap pengen memberi sedekah ke anak. Ada pernah cerita belum? Belum. Ada orang salah ucap untuk orang bersedekah. Gini, ada orang kaya, ini di kitab asli, di kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin itu karangan Imam Al-Ghazali. Ada orang kaya di Cirebon, misalnya di Cirebon, sakit, taruhlah namanya Dul Karim, Kaji Dul Karim. Kaji Dul Karim ini sakit, gak bisa jalan, stroke, lumpuh, taruh stroke. Kaji Dul Karim ini orang kaya, crazy rich, miliarder. Kaji ini nazar, ya Allah, demi Allah, jika aku diberikan kesembuhan atas penyakitku, saya akan sedekahkan hartaku 5 miliar buat masjid. Nazar 5 miliar wong sugih, orang kaya. Berapa? 5 miliar. Gak sembuh-sembuh. Kaji Dul Karim gak sembuh. Sebulan gua Allah. Nadar lagi, ya Allah, saya bernadar demi Allah, kalau jika saya sembuh bisa jalan,
akan sedekahkan 5 miliar harta saya untuk anak yatim. Sembuh enggak? Enggak sembuh juga. Berobat sudah full, ikhtiar sudah full, tinggal urusan Allah. Ya Allah, saya nazar buat masjid sudah gak sembuh, buat anak yatim sudah gak sembuh. Sekarang saya bernazar, ya Allah, demi Allah saya nazar, kalau saya sembuh dari penyakitku, maka saya akan sedekahkan hartaku 5 miliar buat anaknya setan. Nunggu siapa? Kerumah boten? Buat siapa? Anaknya setan. Saya ulangin. Ya Allah, demi Allah saya bernazar, jika penyakitku sembuh, saya akan sedekahkan harta saya 5 miliar untuk anaknya setan. Anaknya siapa? Setan. Menggal sih, udah berobat apa habis? Sudah berobat ini kemana-mana orang kaya. Tapi ya Allah, kersane Gusti Allah waras, sehat walafiat, bisa melaku, bisa nyore, bisa tadarusan, bisa ke mall, bisa ke luar negeri, bisnismen, bisa usaha ke kantornya lagi. Tapi dia bingung, bingung dia harus, kalau nazar itu wajib ditunaikan apa tidak? Wajib. Ibu nazar, misalnya contoh ibu ya, kalau anak saya diterima bekerja, saya nazar puasa 1 minggu, maka puasa ibu itu wajib ibu tunaikan, wajib dilaksanakan. Jadi puasa wajib itu ada 2, satu puasa Ramadan, kedua puasa nazar. Nazar apapun wajib dilaksanakan. Lah dia ini nazarnya mau ngasih uang 1,5 miliar kepada anaknya setan, dia bingung Mau ngasih ke siapa? ngasih ke siapa? Anaknya setan siapa? Anaknya setan. Iya bukan? Iya. Coba. Kan bingung dia, mau sedekah salah orang. Jadinya nggak jadi sedekah. Memang di kitabnya begitu. Bingung dia. Dia bingung. Anaknya setan kayak apa anaknya setan? Bingung betul si orang kaya dikaji Jul Karim ini bingung ini. Anaknya setan. Dia mikir dan dikerjakan, dia ketakutan. Selama itu dia dikejar-kejar, dia hantui rasa apa? Belum menunaikan nazarnya. Ibu biasanya ketika ada bala, kita punya nazar itu sebelum bala itu biasanya ada bala, ada celaka, ada apa, suka tidak suka. Nazar itu di dunia pun bisa dihukum kalau nazar. Kalau nggak mau melakukan, ini mah nggak mau melakukan, cuman keder, ngasih uangnya ke siapa? Ke anak setan. Siapa? Bingung banget. Haji Abdul Karim ini bingung. Saya ingat waktu apa ya? Udah lama. Jadi abah saya, tetangga itu rumahnya dimasukin ular. Wah, gede cerita ular. Bukan mimpi, bukan, nyata, siang-siang. Terus ada orang tua saya, masih ada saya itu, ingat, cuma ngomong gini doang, kamu punya nazar enggak? Gitu doang, gak ngerti. Enggak ngerti. Oh enggak, itu kamu diingat saja punya nazar apa, gitu. Ternyata ya Allah alam ya, kesananya agak kurang baik nasibnya lah. Akhirnya datang dia ngaku punya nazar, nggak ngaku gitu. Dan akhirnya dia puasa gitu, memberi
jadi satu. Kalau nazar kan yang baik-baik ya, puasa, sedekah, kan gitu, selamatan. Kalau anak saya diterima kerja, syukuran yang beli kambing. Kan nazar begitu. Yang beli kambingnya ya syukuran itu aja. Lah iya, ya Allah, kalau istri saya diterima jadi pegawai apa gitu, pegawai negeri, masih diterima dalam negeri, punten kan ya. Terus kayak kau nggak nerima lagi nih, adanya P3K. Jadi pegawai negeri saya nyembelih kontak. Oh, barang anu tonut jadi pegawai negeri wajib nyembelih onta. Beda utang yang utang oncom karo balik lagi nih. Akhirnya dia nanya ke gurunya, ke kiai. Makanya pentingnya kiai itu untuk bertanya. Tapi memang betul si kiai itu tamunya itu kalau nggak pengen cerai, pengen nikah. Kalau enggak tukaran, kalau enggak tukaran nyambat deh. Kalau nyambat jarang tekanin kiai itu kan. Yuk jalan-jalan di Bali, yuk piknik, jarang. Usaha kita lagi kecil, ya. Agak mengonol. Nah kiki dulu kali ini kita kan yang kiai, ini kiai deh kiki. Waalaikumsalam Pak Kiai. Waalaikumsalam Ji, Ji. Itu band manajer apa sih? Nah, pasti sempat tuh kok Kiai. Anak kunci iya Pak Kiai. Kulang musik. Apa? Wis waras masih pusing banget. Kulang janji nanda. Kalau saya sehat nanti, saya akan sedekahkan uang saya sebesar 5 miliar untuk anaknya setan. Hati anaknya setan itu siapa ya? Sira macam-macam baik anaknya setan, tapi bukti waras. Nazar ku nganggo sedekah, nganggo masjid, yatim, syukuran, wis waras. Pas nazar, pas nganggo anaknya setan, waras pula ya. Serius ya, temenan. Yos pengen alikulasi anaknya setan kang diweru. Kang weru itu ari wong kang minum arak mabok-mabokan iku bature setan. Iya boleh. Wong kang mabok bature setan kan. Iya. Jadi sira gulati wong tukang mabok. Gulati wong tukang mabok iku bature setan. Pada baik anak setan, tidak bature sedulure setan. Wong mabok. Jadi gula pripun yai? Ya gulati wong mabok. Eman jadi kayak gitu deh. Wah, dorong apa eman. Belum pegang duitnya bos. Eman duitnya siapa saudara? Uangnya gaji Dul Karim, bukan uangmu. Belum pegang eman. Itu nazar wajib sampai tunakan, gak boleh eman. Digulati anak setan, digulati di Dul Karim. Eman. Kalau tidak, kan ngomong tadi ya, eman gua mabok. Kalau begitu, Dul Karim juga ngomong, tadi nak akan gua mabok konnya. Iya. Gua mabok mencari ya. Pada baik itu lamun beli ning wanita pelacur, mohon maaf, wanita penghibur iku sedulure setan. Wanita kang rental kehormatane iku akhlake setan, saudarai setan, keluargai setan. Siapa? Wanita penghibur. Jadi kita berarti pelacur kono yai engki tinakakan wis pengkonan ayo kono yai. Iya lamun iya angel maning gulati wong medit iku bature setan. Oh iya akhirnya nggih pamit deh.
bang nggak mobil. Coba duitnya sekoper marani. Ketemu nih dalam gua lagi mabok. Preman. Bos preman, bos ini bos, ada apa? Saya mau ngasih uang ke bos. Bang, ada tamu. Anak buah enggak. Begini bos. Ada apa Ji? Lagi mabok apa? Iya. Tiap hari mabok bang. Iya. Kalau setiap pagi minumnya arak. Iya. Di kulkas isinya apa bang? Arak semua. Semuanya arak. Ini saya punya teman juga ada yang begitu. Jadi di kulkas gak diisi alwan, beli alwan, beli bengi gak mabok anak. Nyandu mabok. Bibitnya dosa gak mabok. Oh, akhirnya apa? Bang, saya mau ngasih uang buat abang. Uang apa? Uang 5 miliar. Banyak amat. 5 miliar buat saya. Iya. Abang pemabok? Iya. Tapi abang pemabok kan? Iya. Tiap hari mabok kan? Iya. Gak percaya? Buka kulkasnya. Dibuka, mabok kabe, alkohol kabe, arak kabe. Oh iya, iya. Mabok di sini gratis, saya yang biayain. Anak buah saya mabok semua. Ada apa Ji? Saya mau ngasih uang ke ente. Bener, ente bener-bener pemabuk, maka saya kasih uang. Uang apa Ji? Berapa Ji? Ini uang 5 miliar. Buat aku? Iya. Uang apa ini? Begini bang. Nah dari itu harus ada akad. Barang nggak dibilang. Harus ada akad. Harus ada akadnya kayak zakat. Ya kan deh. Nih, nanti saya cerita zakat. Akad ini begini, ibu kalau terima zakat itu harus tahu dari siapa. Gak boleh dari hamba Allah. Ini Kang Kamal, zakat dari siapa? Hamba Allah. Gak sah zakatnya. Gak sah, maksudnya baik tapi salah. Itu dihitung sedekah itu. Ini zakat dari siapa? Hamba Allah, maka bakal zakatnya. Jadi kalau ada yang memberi zakat, tanyakan dari siapa? Hamba Allah, sedekah. Sedekah. Jadi kalau ibu mau zakat ngasihin, mau langsung atau lewat perantara, ngomong bu, bilang ya zakat saya. Diantrin sama yang ngantrin. Biasa tukang zakat itu jarang yang langsung memberi langsung gitu. Ini dan zakatnya si Anu yang sudah terima, terus tidak akan ngerwakin mudah-mudahan apa. Ini kan zakatnya siapa? Hamba Allah. Hamba Allah siapa? Orang yang nggak mau disebut sedekah. Ini berarti saya terima sedekah. Gak sah itu zakat. Nah, nazar juga harus ada akad. Karena wajib sifatnya, kalau sedekah sunnah. Nazar itu wajib tuh. Bang preman, ini uang 5 miliar. Saya itu dulu sakit bang, stroke, lumpuh saya, gak bisa berjalan. Jika saya sembuh, saya akan sedekahkan uang saya 5 miliar untuk anaknya setan. Saya bingung anaknya setan siapa. Kata Pak Kiai saya, orang mabok itu anaknya setan. Jadi saya kasihkan ini akadnya buat anaknya setan. Ngamuk preman ya. Goblok, dikejar-kejar. Wah, dipentungi gajiku, Melayu terbirit-birit. Nggak terima dibilangin anak. Enak saja, saya punya orang tua, bukan anaknya setan. Enak saja, ibu saya masih ada, bapak saya masih hidup. Sialan, wah, aduh karim banget. Lupa, kabur. Ya Allah, untung dibentungi dan gaji kan. Urusan kalau preman kader, lu waduh ayo cari perempuan. Bulan hari kedua Ramadan aja kan enaknya tengah bengi orang kaya tengah bengi aduh dan ayu betul ekol assalamualaikum waalaikumsalam bagian wadon mengkonon kan jawab salamku temenan assalamualaikum neng waalaikumsalam ada apa
Neng dari mana? Pak Haji, saya dari ini. Nah, arahnya kan bang wadon, menghibur. Tapi ibu jangan begitu kalau jawab telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, barang aku sing wong lanang mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jangan yang judes saja sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak ya? Gitu. Ini dengan Neng, ya saya sendiri. Kenapa? Iya saya Neng. Ada apa ya Pak ya? Kan bukan mau madon. Lo biasa aneh. Berdayu-dayu, mancing-mancing berbuarane. Dari kamu dua laki yang punya suami, kalau terima telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara sama Ibu Anu? Ya, saya sendiri. Kenapa? Ini Bu, ya, iya. Woi, nggak boleh. Kayak wanita penghibur. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Ai Pak Haji, gitu kan? Cerita intermezzo. Wis, buat Neng. Saya ada perlu sama Neng cantik. Ada apa Pak Haji? Neng itu setiap hari pergi jam malam. Iya, ngapain? Ya biasa Pak Haji dagangan. Kayak Pak Haji di berubah ya. Kita sih dagangnya mengenai. Berikutnya akhir Pak Haji sedelan bengkel itu 1 juta, 2 juta. Iya Pak Haji. Jadi pasarannya bila sila kuning banyak aja ya 200 ada dulu 5 miliar. 5 miliar buat apa Pak Haji? Bikin diskotek? Enggak, diam dulu nih. Ini uang buat kamu betul setiap hari jual kehormatan, merental kehormatanmu kepada orang-orang laki-laki buaya. Dan iya, setiap malam. Berarti betul kamu menghibur, betul. Artinya kaji ini meyakinkan dulu dia itu menghibur atau tidak. Saya tiap malam. Oh, akhirnya gimana? Saya punya uang 5 miliar buat kamu. Loh, perempuan ini kan aneh. Kenapa saya nggak berbuat apa-apa kok dikasih uang 5 miliar? Uang apa ini Pak Haji? Begini nih, Pak Haji itu kemarin dulu itu sakit, stroke, lumpuh, nggak bisa jalan nih. Ketika Pak Haji lumpuh, Pak Haji ini nadar, ya Allah, jika aku sembuh saya bernadar akan memberikan uang 5 miliar untuk anaknya setan. Saya bingung anaknya setan siapa. Akhirnya Pak Kiai bilang kasih ke wanita penghibur, karena wanita penghibur itu keluarga setan. Jadi saya berikan uang 5 miliar buat Neng. 5 miliar akan sebagai anaknya setan. Saya bukan anak setan Pak. Saya punya anak di rumah. Ngamuk, perempuan ini ngamuk dibilang anak setan. Ngamuk, gak mau. Akhirnya Pak Haji alternatif ketiga mencari orang pelit. Kaji bakhil. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Ya Allah, Haji Dul Karim, mangga masuk. Pas masuk, ada apa Haji? Saya ada uang 5 miliar. Untuk siapa? Singkatnya ya, untuk kamu. Mana barangnya? Ada di mobil. Yuk kita lihat, ambil barangnya. Dilihat di bagasinya mobil 5 miliar. Bener Cik, buat saya. Bener, buatmu. Sini, nanti dulu. Kamu kok gak nanya uang ini uang apa? Saya kan butuh akadnya. Uang apa tak apa jadi uang meditek. Ini Ji Haji Bakhil. Ini uang dulu saya sakit, gak sembuh. Saya nazar kalau saya sembuh
memberikan uang senilai 5 miliar kepada siapa? Anaknya setan. Ini uang haknya anaknya setan. Mau uang anaknya setan kah, empahnya setan kah, yang penting uang sini buat saya. Siapa? Orang pelit, orang medit lebih hina daripada pemabuk, orang medit lebih terhina daripada pelacur, orang pelit itu lebih ya mengkonon lah. Mengkonon habis pokok ya nyepil ya uang medit itu gak ngaku dirinya pelit, itu gak ngaku, gak ada orang pelit ngaku pelit itu di seluruh dunia gak ada. Mau duitnya setan, tambahnya setan, sini. Karep orang ngatain saya dari mana, kaya dari mana, yang penting saya kaya, orang lain gak perlu tahu. Itu adalah setan. Anak setan. Anak setan yang sesungguhnya siapa? Wong medit. Wong medit itu anaknya setan. Wong medit anaknya setan. Nabi kita bukan orang pelit, melainkan sebaliknya orang yang paling dermawan, malah dijuluki Nabi kita adalah orang yang sangat dermawan. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula sholat seseorang selepas tengah malam. Man aftara shaiman falahu ajru shaimin wala yanqusu min ajri shaim syai'un. Man aftara, siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, falahu ajru shaim, maka baginya pahala seperti orang puasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang puasa tersebut. Terlebih di bulan Ramadan ini, berjamaah, orang yang memberi makan orang yang lapar itu adalah orang yang dirindukan surga. Al-mut'imul ji'a, surga merindukannya. Dan barang siapa memberi buka kepada orang yang puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala baginya tanpa mengurangi sedikit pun dari yang orang yang berpuasanya. Artinya di bulan Ramadan ini mari kita semua belajar seperti tuntunan kita, uswah contoh kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kanjeng Nabi itu sedekah, dianggap sedekah itu orang yang membaca Al-Quran. Kanjeng Nabi kalau di malam Ramadan selalu tadarus bersama malaikat Jibril. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin agar bisa melaksanakan puasa yang dalam keadaan prihatin ini. Pesannya satu, saat ini ekonomi kita tidak baik-baik saja, di mana-mana keluhan, enggak jualan, enggak karyawan banyak yang di PHK, sudah jutaan karyawan di PHK, orang jualan di mana-mana sing tuku setitik, di mana-mana keluhannya. Artinya perlu prihatin, kesabaran di bulan Ramadan ini. Solusinya adalah
memberikan sedekah, menolong orang dalam keadaan lapar, sesungguhnya dia sedang menolong dirinya sendiri. Paham tidak? Ketika kita sedang menolong orang, apalagi yang ditolong saudara kita, artinya yang serahim. Hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri dengan cara yang patas, karena Allah tidak akan menolong hambanya selama hamba itu tidak mau menolong sesama saudaranya. Artinya jika kita sedang memberi makan kepada orang yang lapar, terlebih saudara kita yang satu rahim, satu getih, pamanmu, uakmu, adikmu, kakakmu, ponakanmu, misalmu yang satu darah, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri dengan cara yang patas dan cepat lewat jalan tol. Kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa diri kita menolong. Ketika kita menolong, kita sedang butuh pertolongan dari Allah melalui jalur kita menolong saudara kita. Artinya, tolong saudara kita dulu yang terdekat. Ketika kita mau sedekah di mana saja, yang terbaik adalah kerabatmu sendiri, terlebih yang segetih, ponakan, misal, paman, uang, bukan orang tua, bukan nenek, bukan anak, bukan. Maksudnya apa? Kanan kiri, adik, kakak, ponakan, atau misal uang, paman, bukan orang tua. Sampai mau sedekah sama orang tuamu, dusun enggak? Mau sedekah ke kakek, mau sedekah ke anak, itu bukan sedekah tapi tanggung jawab membahagiakan orang tua, membahagiakan anak, membahagiakan kakek dan nenek. Hitungannya jangan sedekah, apalagi zakat tidak boleh, tidak boleh. Nih, anak saya melarang sedekah buat anak, nggak boleh. Orang tua nih, ini anaknya sudah wajib zakat, sedekah ngambok-ngambok, nggak boleh, berdosa. Ngambok nenek wis tua, jompo, nggak boleh. Kenapa? Berarti nggak boleh, berarti nggak dapat uang. Bukan nggak dapat uang nenekmu, bukan nggak dapat uang kakekmu, tapi lebih dari itu. Kan apa? Kewajiban membahagiakan bukan dari hasil zakat dan sedekah, bukan, tapi kewajiban. Sedekah si sunnah, adapun kewajiban. Paham deh maksudnya ke? Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini tentang sedekah bisa bermanfaat dan bisa dijalankan untuk kita semua, dan kita keluar dari keprihatinan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya.
Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya. Ucap sepetan lawan saking kula al-fakir sama mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.